warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pertemuan keempat ya. Oke. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan keempat ini kita nanti masuk pada materi penerapan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bangun ruang. Dan hari ini Bu Alif akan menyampaikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bangun ruang tabung ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai luas permukaan tabung. Kita mengenal selimut tabung itu yang mana, kemudian tutup sama alasnya berbentuk apa, dan itu mempunyai rumus-rumus yang berbeda kayak gitu. Terus kemudian juga kita sudah belajar mengenai volume tabung. Jadi ini nanti kita terapkan dalam soal cerita kayak gitu. Oke, semoga tetap semangat belajar dari rumah. Silakan siapkan buku tulis kalian. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kalian mengikuti memutar video ini, silakan kalian pastikan sudah melakukan absensi terlebih dahulu sebagai tanda kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, seperti itu. Setelah kalian mengikuti absen, silakan catatlah materi yang sudah saya sampaikan. Sebelum kalian ke video ini, itu ada 4 gambar yang saya share. Nah, itu silakan salin di buku catatan kalian. Ini adalah untuk mempermudah kalian mengikuti pembelajaran. Jadi, untuk penyelesaian dan lain-lain silakan nanti kalian ikuti dan catat di buku catatan kalian biar untuk bisa buat untuk belajar kayak gitu. Jadi hari ini saya sudah siapkan 4 macam contoh soal cerita. Mari kita bahas bersama-sama agar nanti ketika Bu Ade memberikan sebuah soal cerita, kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa mengerjakan dengan baik seperti itu. Oke, untuk yang pertama, ini adalah soal cerita yang pertama berkaitan dengan volume tabung. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung memiliki jari-jari berukuran 1 meter. Jika tingginya 2,1 meter, tentukan volume tabung tersebut. Pertama-tama yang kita lihat kalau ada soal cerita, kita lihat satuannya dulu. Apakah satuannya sudah sama? Ternyata satuan kita sudah sama, berarti kita nggak perlu merubah satuannya. Nah, langsung saja ke rumusnya, yaitu untuk volume itu adalah rumusnya Pi kali R kuadrat dikali dengan tinggi. Maka kita tentukan Pi dulu. Apakah angka-angka itu bisa dibagi dengan 22/7? 2,1 ini bisa dibagi dengan 22/7 ya. Jadi kalau biasanya 21 dibagi 7 dapatnya 3, maka kalau 2,1 dibagi 3 ini dapatnya dibagi 7 ini dapatnya 0,3. Kita masukkan yaitu pi-nya 22/7, kemudian R-nya jari-jari, yaitu dia adalah 1 kali 1 dan tingginya adalah 2,1. Nah, ini kita coret yang 2,1 dengan 7. 2,1 kalau dibagi 7 ini dapatnya adalah 0,3. 22 kali 1 kali 1 itu adalah 22, kemudian dikali 0,3. Kalau 22 kali 3 itu 66, maka kalau 22 kali 0,3 ini mundur 1 nanti komanya. Jadi dia adalah 6,6 meter pangkat 3. Jangan lupa dalam volume itu satuannya adalah pangkat 3. Seperti itu. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ini soal contoh yang kedua ya. Sebanyak 88 liter bensin dituangkan ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jarinya adalah 20 cm. Dan drum tersebut baru terisi seperempatnya. Jadi 88 liter ini seperempat tabung ya, bukan penuh. Berapakah ketinggian drum tersebut? Kayak gitu. Jadi kita akan
mencari tinggi dreamnya, bukan tinggi dari seperempatnya tapi tinggi dreamnya kayak gitu. Nah, berarti kita bisa asumsikan seperti ini. Oke, pertama yang kita lihat adalah satuannya. Ternyata satuannya masih berbeda. Yang satu masih liter dan yang satu sentimeter. Ingat, Bu Alif ingatkan bahwa liter ini sama dengan desimeter pangkat 3 kayak gitu ya. Nah, di sini akan kita jadikan ke sentimeter agar dia sama. Nah, 88 liter 88 liter ini sama dengan 88 desimeter pangkat 3. Kemudian kalau kita jadikan ke sentimeter, nah desimeter ke sentimeter ini turunnya 1 karena ini pangkat 3, berarti di 3 kali lipatnya, berarti ditambah 0,3. Turunnya cuma 1 ya, 1 kali 3 itu berarti nolnya ada 3, yaitu 88.000 cm pangkat 3. Kita pakai volumenya ini adalah volume tabung. Di situ adalah dia adalah baru 1/4 dari volume tabung, yaitu pi r kuadrat kali T, seperti ini. Volumenya itu adalah 88.000 sama dengan 1/4, kemudian pi yang kita gunakan adalah 22/7, R-nya adalah 20, berarti 20 kali 20 dikali T. Maka di sini untuk mencari T, ini 88.000 kamu kalikan dengan angka yang di bawah. Jadi ini kita kali silang kayak biasanya. 88.000 ini dia nanti dikali dengan 4. Kemudian kali 7, kemudian dibagi dengan angka yang di atas. Angka yang di atas itu 22, kemudian 20 sama 20. Oke, kita mulai sistem coret. 4 sama 20 ini bisa dibagi dengan, ini bisa dibagi ya. Jadi 20 bagi 4 ini dapatnya adalah 5. Kemudian berikutnya 22 ini bisa dibagi dengan 88. 22 dibagi 88 bagi 22 ini dapatnya 4. Kemudian 4 bagi 2 ini juga dapatnya adalah 5. Ini dianggap 1000 ya, masih 1000. Kemudian setelah itu 5 kali 5 ini kan 25. Kita ambil angka 100. 100 bagi 25 ya, 100 bagi 25 ini adalah 4 dapatnya. Jadi 100 kita coret, ini dapatnya 4. Ini berarti udah habis yang bawah. Berarti tinggal 40 kali 7 kayak gitu. 40 kali 7. 40 kali 7 berarti 40 kali 7 itu berapa? 4 kali 7 adalah 28 tambah 01 berarti 280 cm. Berapakah ketinggian dream tersebut? Ingat, ini adalah baru ketinggian dari 1/4-nya. Oh, enggak ada yang ini kan di soal sudah tak nganu 1/4 ya. Jadi tingginya adalah ini 280 cm. Kalau mau dijadikan ke meter atau dijadikan ke desimeter itu nanti kalian tinggal ngerubah aja kayak gitu. Tinggal kalau misalkan ini nanti kita ketemunya di soal pilihan ganda, tergantung jawabannya dia satuannya berupa apa kayak gitu. Lah, tetapi kalau misalnya soalnya uraian itu kan kalian bebas, nggak kalau uraian kan seringkali itu nggak ada kan, kita harus kesatuan apa kayak gitu. Jadi kita tergantung perintahnya aja seperti itu. Oke, untuk soal nomor 3 ini sudah berkaitan dengan luas permukaan tabung. Untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung. Jadi batang pohon ini berbentuk seperti tabung. Diameternya 14. Jadi kalau diameter 14, nanti jari-jarinya adalah 7 cm ya. Dan tingginya ini 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut.
Jadi kalau kita ke luas permukaan, itu rumusnya apa kemarin? Berarti luas permukaan. Bedakan antara luas selimut sama luas permukaan. Dan ini yang ditanyakan adalah luas permukaan. Luas permukaan itu kan, kalau luas selimutnya itu adalah 2 PRT, kemudian untuk luas permukaannya adalah 2 kali PR kuadrat. Ini bisa dibuat 2, kemudian Pi, kemudian R, yang ini T tambah R. 2, Pi-nya adalah 22/7 ya. Karena di situ kan terdapat jari-jarinya 7, berarti 7 ini bisa dibagi dengan 7. Kemudian T-nya ini adalah 18, kemudian plus R, R-nya ini adalah 7. Maka 7 ini bagi dengan 7, berarti 2 kali 22 ini adalah 44, kali 18 tambah 7 adalah 25. Nah, ini kita tinggal mengkalikan 44 kali 25. Kita susun ke bawah dulu, 44 kali 25. Nah, tak taruh di sampingnya ya. 4 kali 5 ini 20. Masih 2. 4 kali 5 lagi 20, 22. Kemudian 4 kali 2 ini 8, 4 kali 2 lagi 8. Nah, kalau kita jumlahkan berarti 0. 2 tambah 8 ini 0, 10 ya. Masih 1, 11, 1100. Berarti 1100 cm persegi, karena ini luas. Berarti satuannya adalah cm persegi. 1100 cm persegi, seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir. Sebuah kaleng minyak goreng berbentuk silinder. Silinder ini tabung ya, berisi 6,93 liter dan mempunyai tinggi 20 cm. Berapakah jari-jari kaleng? Jadi pertama-tama kita akan membuat dia menjadi cm pangkat 3 ya. Berbentuk cm pangkat 3. Ini kan volumenya itu 6,93 liter. Loh, katanya tadi ini soal cerita tentang luas, Bu. Kok ini tentang volume? Iya, jadi ini perpaduan. Ada volume dan nanti kita disuruh mencari luasnya, kayak gitu. Ini soal kombinasi ya, berarti percampuran antara volume sama luas. Sekarang dia sudah diketahui bahwa volumenya itu 6,93 liter. Berarti ini bisa kita samakan karena kan masih beda, yang 1 liter yang 1 cm. Berarti yang 6,93 liter kita coba rubah dulu ke ke sentimeter. 6,93 liter, saya oret-oret di bawahnya. 6,93 liter ini adalah sama dengan 6,93 desimeter pangkat 3. Ingat, liter sama desimeter pangkat 3 itu sama. Kemudian desimeter ke cm itu kan turunnya 1. Berarti dari 6,93 itu berarti maju 3. 1, 2, 3. Berarti 6.930. Nah, kita bisa ke sini ini. Untuk penyelesaian yang A. Jadi di situ volume tabung itu sama dengan PR kuadrat kali T. Volumenya adalah 6.930. Kemudian Pi-nya adalah 2/7. Kemudian kali R pangkat 2 karena R-nya ini belum diketahui. Dan tingginya itu adalah 20. Nah, 2/7 kita pindah ruaskan ke kiri. Kalau dia pindah ruas ke kiri, dia dibalik. Awalnya 2/7 jadi 7/22. 6.930 dibagi kali 7/22 ini sama dengan R kuadrat kali 20 ya. Maka ini yang 6.930 kali 7/22 ini didapatkan 48.510. Silakan kalian hitung ya, betul apa enggak. Kemudian 20 kita pindah ke ruas kiri jadi bagi 20 sama dengan R kuadrat.
Berarti ini dihasilkan 110,25. Ini adalah R kuadrat. Karena kita akan mencari R, maka kita akarkan. Akar dari 110,25 ini berarti adalah 10,5 cm. Ini jari-jarinya ketemu 10,5 cm kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan menghitung luas kaleng tanpa tutup. Nah, ini luas kaleng tanpa tutup. Jadi ini tabung, tapi nggak ada tutupnya, tapi ada alasnya ya, kalengnya itu. Maka sebenarnya kan awalnya itu kalau selimut itu kan 2 pi r kuadrat. Oh ya. Untuk luas selimut itu kan 2 pi rt. Ini selimutnya ya, ditambah dengan satu lingkaran saja. Satu lingkaran saja adalah pi r kuadrat kan berarti. Maka di sini kenapa kok di sini tiba-tiba jadi pi r, kemudian di dalam kurung r plus 2t. Jadi ini kita cari yang sama. Ini sama-sama ada pi ya. Sama-sama ada pi, maka pi bisa kita tulis sama-sama ada r, dan ini r-nya yang kita pakai 1. Ini kan r kali r. R yang kita pakai 1. Nah, kemudian di dalam kurung ini sisanya pi sama R sudah dimasukkan, berarti tinggal 2T. Kemudian pi sama R yang 1 sudah dimasukkan, berarti tinggal R. Maka rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus untuk luas permukaan tabung tanpa tutup, yaitu pi R dalam kurung 2T plus R. Dalam kurung ini maksudnya dikalikan. Oke. Jadi ini penyelesaiannya adalah luas kaleng tanpa tutup itu adalah pi R dalam kurung R plus 2T. Luasnya itu tadi sudah diketahui ya. Kita kan akan maaf. Jadi pi-nya ini kita masukkan. 10,5 ini sebenarnya bisa loh kita bagi dengan, kita pakai yang 22/7. Kenapa? 10,5 ini bisa kita rubah, 10,5 ini bisa kita rubah menjadi 21/2 ya kan? Maka di sini pi-nya itu adalah 22/7. Kalau saya ya, kalau di situ pakainya masih 10,5. Kalau saya lebih enak pakai R yang 21/2. Kemudian 2T, T-nya itu adalah 20, berarti langsung saja kita tuliskan 40 gitu ya. 40, kemudian ditambah dengan R. R-nya ini adalah 21/2. Kalau ini boleh deh kita tuliskan 10,5 gitu boleh. Kalau yang sini, nah ini kan bisa dicoret, 21/7 ini dapatnya 3, kemudian 2/22 dapatnya 11, berarti 11 kali 3 ini adalah 33, terus 40 tambah 10,5 ini adalah 50,5. Nah ini tinggal kalian cari, hasilnya adalah 1666,5 cm persegi kayak gitu. Ini untuk soal ini. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh soal cerita untuk penerapan tabung. Silakan kalau ada kesulitan, silakan kalau ada sesuatu yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar di Classroom atau bisa ditanyakan melalui japri WA langsung ke nomornya Bu Alif kayak gitu. Jika sudah mengikuti pembelajaran ini, kalian silakan mengisikan umpan balik yang ada di poin ketiga, yaitu 3.4. Silakan kalian isi. Itu adalah nanti sebagai bagaimana respon kalian mengikuti pembelajaran ini. Isikan dengan jujur sejujur-jujurnya untuk umpan balik. Kemudian setelah kalian mengisi umpan balik, silakan kalian melihat di dalam asesmen, di dalam latihan soalnya, yaitu ada di poin 4.3. Ini adalah tugas ketiga, silakan kalian kerjakan dengan baik. Jadi
jadilah orang yang disiplin dan penuh dengan tanggung jawab terhadap tugas-tugas Anda, kayak gitu. Silakan, dan tugas 1 sama 2 belum diselesaikan, silakan segera diselesaikan, boleh lewat Japri WA atau Classroom seperti itu. Oke. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jaga kesehatan dengan baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.